Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu atau beberapa dari keutamaan dari membaca Al-Quran. Sebelumnya, mari kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulil lisan alhamdulillahi rabbil alamin, karena dengan kita bersyukur, insya Allah akan ditambahi nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga sampai ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya besok di yaumul qiyamah. Semoga dengan kita selalu bersolawat, besok di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa keutamaan dalam membaca Al-Quran, yang salah satunya dari sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah ilmu yang paling utama. Semua sumber ilmu itu sumbernya dari Al-Quran atau kalam Allah. Maka untuk itu kita wajib hukumnya untuk belajar Al-Quran, dan membacanya hukumnya adalah sunnah. Keutamaan yang lain yaitu Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan, karena Al-Quran adalah kalam Allah, yaitu Al-Quran berarti kalam yang terbaik dari sekian kalam-kalam yang lain. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam Al-Quran yang tertulis, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitabah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, dalam Quran surat Az-Zumar ayat 23. Rasulullah SAW juga bersabda, amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatu biha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sebaik-baiknya petunjuk
yaitu petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad, dan seburuk-seburuknya urusan adalah perbuatan yang diada-adakan oleh agama atau yang disebut dengan bid'ah. Kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan Al-Quran yang lain yaitu orang yang mahir membaca Al-Quran besok akan bersama para malaikat yang mulia. Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat atau terbata-bata, itu pahalanya dua, akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama, pahala untuk membaca Al-Quran, dan yang kedua, pahala untuk berusaha untuk mau membaca Al-Quran. Sangat luar biasa. Kita membaca Al-Quran belum lancar saja diberi pahala, apalagi kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang lancar, yang sahih, yang fasih, tartil. Maka untuk itu marilah kita belajar untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian keutamaan yang lain yaitu orang yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utrujah, buah yang wangi dan rasanya manis. Buah ini seperti buah lemon, tapi ini berbeda. Buahnya sangat wangi dan rasanya sangat manis. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya manis. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, yaitu baunya tidak wangi tapi rasanya manis. Itu buah kurma. Kemudian orang munafik yang membaca Al-Quran yaitu seperti buah raihana, atau yang sering disebut, yang sudah termasyhur, yaitu tumbuhan kemangi. Maaf, bukan buah, tapi tumbuhan kemangi. Aromanya wangi tapi rasanya pahit. Baunya sangat wangi. Itu daun kemangi, tapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan hamdolah. Tumbuhan hamdolah, ya. Tumbuhan ini tidak ada baunya dan rasanya juga pahit. Nah, tumbuhan yang tidak berbau tapi rasanya pahit. Ya, ini orang munafik yang tidak membaca Al-Quran.